Jemaat Tuhan Shalom, selamat pagi. Menyapa Jemaat Tuhan lagi di hari yang baru ini. Saya percaya kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan atas Jemaat Tuhan semua. Dan sungguh bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kita kepercayaan lagi untuk menjalani kehidupan yang baru. Dan keyakinan saya ada tanggung jawab yang baru, ada kesempatan yang baru, ada anugerah dan berkat-berkat yang baru yang Tuhan sediakan buat kita nikmati. Kembali lagi pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, melanjutkan tema yang sudah kita mulai beberapa waktu yang lalu, yaitu penderitaan suci atau the holy suffering. Kadang-kadang kita harus menderita sebagai orang percaya, kadang-kadang kita harus menderita karena ikut Tuhan. Mari kita melihat penderitaan suci itu adalah penderitaan yang seperti apa dari surat yang ditulis oleh Rasul Petrus kepada jemaat yang tersebar di Asia Kecil. Firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 3 ayat 13 dan 14 berkata seperti ini, jemaat yang terkasih. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Firman Tuhan mengatakan di sana, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Rasul Petrus mengingatkan bahwa ada kesempatan di mana orang percaya kadangkala harus menderita, tetapi ada satu alasan yang membuat orang percaya harusnya tidak kecewa, bahkan melihat penderitaan itu sebagai kasih karunia Allah ketika penderitaan itu karena kebenaran. Penderitaan suci, penderitaan yang bukan karena dosa, penderitaan yang di dalam kehendak Allah adalah penderitaan karena kebenaran. Itu adalah pelajaran hari ini, menderita karena kebenaran. Ada dua hal yang saya mau sampaikan. Menderita karena kebenaran itu adalah kebenaran yang kita yakini. Jadi karena kita yakin akan kebenaran yang kita yakini, kita menderita. Sebagai contoh, firman Tuhan mencatat ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena keyakinan iman mereka, karena keyakinan akan kebenaran yang mereka pegang, akhirnya mereka mengalami penderitaan. Mereka dikucilkan, mereka harus menjalani hukuman, bahkan mereka harus masuk ke dalam dapur api karena mereka meyakini kebenaran. Menderita karena kebenaran juga berbicara tentang menderita karena hidup benar. Jadi bukan hanya karena kita yakin akan kebenaran, tetapi juga menderita karena kebenaran adalah menderita karena hidup yang benar. Firman Tuhan memberikan contoh yang sangat jelas, sangat gamblang. Di dalam firman Tuhan dicatat ada seorang anak muda yang hidupnya saleh, takut Tuhan, hidupnya benar, tetapi karena kebenaran yang dia hidupi itu, dia harus menderita. Yang saya maksud adalah Yusuf. Hidupnya benar, berintegritas, jujur, menjaga kesucian hidup. Tetapi karena kebenaran yang dihidupi itu, dia harus mengalami penderitaan, kesulitan, tantangan, ujian, dan situasi yang tidak mudah. Jemaat yang terkasih, kita belajar bahwa ada kalanya kita mengalami kesulitan, tantangan kehidupan, tetapi ketika tantangan, kesulitan, bahkan penderitaan, situasi yang tidak mudah yang kita hadapi, ketika berbagai macam hal itu kita hadapi karena kita memegang kebenaran, meyakini kebenaran, dan karena kita hidup benar, maka firman Tuhan, kamu akan berbahagia. Karena itu di dalam kehendak Allah. Dialah firman Tuhan ini menguatkan kita, mengingatkan kita untuk terus tetap berdiri di dalam iman kita, di dalam kebenaran yang kita yakini, dan komitmen untuk hidup di dalam kebenaran. Mari kita berdoa, jemaat yang terkasih. Terima kasih, di dalam beberapa menit ini kami merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema yang hidup, yang menguatkan kami, menolong kami untuk hidup, memegang kebenaran, dan hidup di dalam kebenaran. Anugerah-Mu biarlah atas jemaat yang terkasih dalam segala aktivitas di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.